yang lainnya apa memang udah saat awal? Kalau Ibu Christine memang gini, kalau misalnya aku lagi nulis, biasanya karena sangat intens banget, kalau mimpi sering muncul adegannya, tempatnya gitu. Nah waktu 10 tahun lalu itu, ya karakternya tuh kayak mirip siapa ini, kayak aku kenal tapi nggak kenal karena nyimis nih kan. Ya. Dipikir-pikir, ini Ibu Christine Hakim yang di mimpi aku, makanya dari 10 tahun lalu udah di peter-peter gini. Harus dapat. Pas kita mau syuting, kita baru ngomong ya, ini kalau Ibu Christine nggak datang gimana Jok? Nggak mau gimana Jok, kata Mbak Shanti. Nggak ada kata nggak mau, harus mau. Makanya dikejar sampai ke Jogja. Langsung dikejar. Baik, terima kasih Bang Joko. Selanjutnya silakan teman-teman media. Belakang boleh, silakan. Di sosial media termasuk Twitter itu adalah lagu untuk Perempuan Tanah Jahanam, dinyanyikan oleh The Spouse yang juga menyanyi Kelam Malamnya si Pengabdi Setan, sama ya. Bagus nggak lagunya? Terus yang pertama itu adalah tentang Kenapa setelah 10 tahun merasa siap sekarang? 10 tahun ya. Jadi waktu aku nulis biasanya kalau aku nulis skenario aku hanya menulis yang aku bisa bikin karena aku juga sutradaranya gitu. Oh ini bisa aku ganti, aku pakai, kalau ini kayak nggak bisa aku ganti lagi gitu loh sampai aku bisa. Tapi ketika nulis Perempuan Tanah Jahanam itu aku lostin aja gitu, nggak mikir aku bisa bikin apa enggak. Tapi setelah skenario jadi aku berpikir kayaknya kalau misalnya aku belum matang sebagai filmmaker bikin film ini akan tanggung gitu. Jadi aku mau matang dulu baik skenario maupun saya sebagai filmmaker. Kalau untuk cerita film ini sebenarnya bisa diambil dari dua sisi ya. Kalau mau diambil dari arti yang harafiah juga nggak apa-apa gitu. Semua film menurut aku yang bagus kalau misalnya bisa diambil makna lain dari film itu gitu. Jadi yang mau diceritakan ke publik adalah ya cerita film ini secara harafiah. Kalau misalnya mau digali lagi mungkin teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang lain dan itu adalah nilai tambah. Gitu. Siap. Terima kasih. Selanjutnya boleh di tengah sini Mas. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman media semuanya. Saya terus terang deg-degan. Deg-degannya saya percaya bahwa teman-teman media pasti akan insya Allah, dan itu sudah terbukti alhamdulillah, akan mengapresiasi keluarga baru ini, Perempuan Tanah Jahanam ini, yang jahanam semuanya. Tapi sebelum itu, kalau tadi mungkin sudah melihat gorok-menggorok di dalam film, ih kamu kok terus pegang leher? Ya nggak, aku gorok kok, aku peluk aja nanti ya. Ih kan senang ya, nanti aku peluk ya lehernya, biar nggak terasa lagi. Dia aku siap terus langsung pegang leher. Tapi juga saya pribadi ingin menyampaikan keprihatinan karena seperti yang terjadi di luar juga. Pak Wiranto baru saja kena musibah, dan mudah-mudahan negeri kita ke depannya tetap akan menjadi aman, tentram, damai. Amin. Masyarakatnya bahagia, hidup rukun, damai, bersaudara. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya sendiri bersyukur sekali, terima kasih Mas Joko, karena saya baru mengetahui justru setelah film selesai bahwa Mas Joko ternyata 10 tahun yang lalu pada saat menulis cerita ini sudah membayangkan bahwa saya akan main. Jadi silahkan tanya, kenapa kok yang membayangkannya Christine Hakim ya? Apakah sesadis itu di matamu aku? Dan juga tentunya buat produser-produser Mbak Shanti khususnya yang mempercayai ini semua, karena tanpa kepercayaan dan keyakinan mereka berdua, saya tidak mungkin mempunyai keyakinan juga untuk berani mengambil ini. Dan bahkan singkat kata setelah saya menerima ini, karena saya pikir lebih horor lagi nanti kalau saya menolak Mas Joko dan Mbak Shanti. Jadi saya menerima, walaupun memang di luar agak kebiasaan, saya belum baca skripnya. Dan jujur saja saya agak bukan kaget lagi, shock waktu membaca skripnya, sampai saya bertanya sama Tuhan. Akhirnya ya saya bertanya, bukan protes ya, bertanya dan bingung Tuhan, karena kenapa ya Pak selama 40 tahun ini Tuhan memberikan saya jalur yang berbeda dengan yang ini gitu. Dan saya percaya selama 40 tahun ini pun saya percaya bahwa Tuhan bukan
menerjunkan saya ke dunia film bukan untuk terkenal, bukan untuk jadi kaya raya, karena ada yang lebih terkenal dari saya dan saya juga nggak lebih kaya raya daripada Joko Anwar gitu. Oh, Amin. nggak mungkin. Amin. Amin. Gitu kan. Jadi pasti bukan itu tujuan saya kan ya, tujuan Tuhan untuk saya. Saya meyakini bahwa ini semua adalah amanat. Jadi saya percaya ini juga amanat gitu. Tapi kenapa nih Tuhan? Saya belum menemukan gitu ya pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada saya. Sampai waktu itu mungkin ada sebagian teman-teman media juga yang datang launching poster ini Perempuan Tanah Jahanam. Ada satu media menanyakan dan jawaban Mas Joko itulah yang seperti saya dibukakan baru dari apa ya? Dibukakan dari kegelapan. Diberikan cahaya terang itu tawa nih Mas. Betul Mas, tapi Mas sampai saya bertanya ayam Jok, ini metafor ya? Iya Bu. Oke, gitu ya. Belum selesai sampai di situ. Kembali lagi jelas terus saya berusaha saya udah tahu ini metafor gitu ya, tapi tetap logika dan akal sehat saya masih belum bisa menerima kok ada ya orang seperti ini, seperti Nyimisni ini gitu ya, rasanya nggak mungkin deh gitu ya. Tapi nggak mungkin juga Mas Joko mengada-ada, karena Mas Joko menyampaikan waktu itu bahwa beliau menulis cerita ini berdasarkan dari apa yang beliau rasakan dari kehidupan yang ada di sekeliling beliau gitu kan. Siapa lalu lu siapa ini Nyimisni ini menurut Joko Anwar gitu kan ya. Akhirnya saya pada sampai ini belum dulu ya mengenai ini kolaborasi sama yang muda-muda ya. Iya. Maaf ya agak panjang ya. Jadi saya akhirnya berpikir jangan-jangan Nyimisni juga ada pada diri kita masing-masing gitu loh. Karena apa? Sampai akhirnya saya begitu bersyukur bahwa inilah kalau kita berpikir positif selalu, maka dari hal-hal yang kelihatannya di permukaan negatif itu sebetulnya di balik kenegatifan itu banyak hal positif yang pesan yang mau disampaikan pada kita. Karena kita bisa melihatnya juga dari segi positifnya. Apa positifnya? Akhirnya saya katakan iya ya. Pada saat saya minta oleh Mas Joko karena banyak juga kejutan-kejutan di lokasi syuting yang what gitu ya, what gitu. Tapi saya nggak punya pilihannya. Director pasti punya maksud dengan itu dan saya berusaha untuk menjalankan semaksimal mungkin dan saya tidak mungkin bisa menjalankan itu kalau logika saya masih memakai logika saya atau nalar saya. Nggak ketemu sama Nyimisni. Logika saya dan nalar saya, akal sehat saya nggak ketemu sama Nyimisni. Akhirnya ya udah saya jalanin aja dengan sepenuh hati. Maaf harus ngegorok ya. Harus makan bayi walaupun itu singkong gitu kan. Tapi tetap aja geli. Bukan singkong. Daging giling. Aduh, bayinya digiling kan. Aduh, gitu. Bahkan ada tulangnya masih sisa segini tuh, si tulang itu yang saya makan. Terus saya gini, ini kelingking bayi. Saya kasih sama si Art bagian makeup. Ini kelingking bayi kamu rasain deh enak deh manis gitu kan ya. Setelah syutingnya kabur tuh tukang makeup kita. Jadi si daging giling itu yang merah-merah itu ya. Terus, anyway, singkat kata, jadi akhirnya saya sampai pada satu justru terus dan proses saya memahami Nyimisni itu bahkan sampai film ini selesai sampai proses kita media-media visit. Akhirnya sampai iya ya saya bilang manusia ini message sebetulnya yang paling kuat yang Mas Joko terima kasih karena ini mengingatkan kita semua manusia itu sebetulnya kan diberikan elemen yang sangat luar biasa oleh Tuhan. Dulu saya SD ya, nggak tahu kalau kamu SD itu masih apa tidak diajarkan yang namanya panca indera. Ya, ada mata untuk melihat panca indera, untuk melihat agar kita bisa melihat kehidupan ini. Telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium. Jadi nyium pacar sama hidung aja.